Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qail fi muhkimi kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fakubbat wujuhum finnar. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri sendiri, untuk senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah dan kewajiban dan segenap hati menjauhkan diri dari segala larangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ramadan datang, kita selalu menantinya dengan penuh kerinduan. Setelah ia pergi meninggalkan kita, saatnya kita bermuhasabah, mengingat-ingat kembali apa yang kita lakukan pada bulan yang penuh berkah itu. Dan serta berusaha kita menata hidup baru di bulan Syawal ini. Apabila kita telah beramal dengan baik selama Ramadan, marilah kita pertahankan dan kita tingkatkan amalan-amalan itu setelah Ramadan. Jika kita termasuk orang-orang yang lalai dalam melakukan kewajiban atau teledor dalam menjauhi larangan selama Ramadan, mari kita segerakan diri untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Meskipun bulan yang penuh ampunan, rahmah dan pelipat gandaan pahala itu telah berlalu, akan tetapi waktu untuk melakukan kebaikan tidaklah pernah berlalu kecuali dengan kematian. Siam dan qiyam, puasa dan menghidupkan malam, dianjurkan sepanjang tahun. Islam memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan dan melestarikan ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan summa atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa sepanjang tahun. Di samping itu juga ada puasa-puasa sunnah Senin dan Kamis. Ada puasa 3 hari Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya, dan juga beberapa puasa-puasa sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk salat malam sepanjang tahun, tidak hanya pada bulan Ramadan. Maka untuk itu para jamaah yang mulia, segerakan diri kita untuk terus berbuat baik, melakukan berbagai ketaatan. Mumpung umur kita masih ada, kita manfaatkan untuk berbuat baik sebelum kita tiada. Segampang kita sehat, mari kita manfaatkan masa sehat kita untuk berbuat baik sebelum kita sakit. Mumpung kita punya kesempatan, kita manfaatkan masa sempat ini berbuat baik sebelum datang kesibukan dan kesempitan. Mumpung kita hidup, kita manfaatkan masa hidup kita berbuat baik sebelum kita mati. Dunia itu adalah waktu beramal, dan akhirat adalah waktu untuk mempertanggungjawabkan amal itu. Penyesalan di akhirat tiada guna dan tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang mereka mengatakan di akhirat, "Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah." Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Az-Zumar ayat 56. Atau jangan sampai kita termasuk mereka yang ketika melihat azab mengatakan,
lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Seandainya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku termasuk orang-orang yang akan berbuat baik. Atau termasuk mereka yang ketika diazab di neraka, mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hendaklah kita senantiasa menjaga dan terus mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu alaihi." Rawahul Bukhari. Tiadalah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Hadirin yang berbahagia, jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita menjaga diri dari api neraka, walau hanya bersedekah separuh dari satu biji kurma? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kita dalam sebuah hadis yang meriwayatkan seorang perempuan pezina yang diampuni dosanya hanya karena menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Jangan pula sekali-kali kita meremehkan dosa dan maksiat lalu kita melakukannya dengan dalih ini hanya dosa kecil. Karena dosa yang kecil jika dilakukan terus-menerus dapat membuka jalan menuju dosa besar, dan dosa besar adalah perantara dan jalan menuju kekufuran. Seseorang yang melakukan dosa besar terus-menerus dikhawatirkan nantinya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah min zalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Iyyakum wa muhaqqaratin az-dzunub." Jauhilah kalian dosa-dosa yang kecil. Setelah Ramadan, marilah kita perkuat iman dengan terus istiqomah berbuat kebaikan. Iman akan menguat seiring semakin banyaknya kebaikan yang telah kita lakukan, dan iman akan melemah seiring dengan semakin banyaknya maksiat yang dikerjakan. Sedikit yang dilakukan secara istiqomah lebih baik daripada banyak yang tidak diistiqomahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallah." Sebaik-baik perbuatan menurut Allah adalah yang dirutinkan meskipun sedikit. Dan yang terakhir, jangan pernah kita bosan dan puas dengan ilmu agama yang telah kita pelajari selama Ramadan. Setelah Ramadan, mari kita lanjutkan kembali mempelajari ilmu-ilmu agama, dilanjutkan pada majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashba'u mu'minun min khairi yasma'u hatta yakuna muntaha al-jannah." Seorang mukmin tidak semestinya merasa puas dengan kebaikan yang ia dengarkan sehingga kehidupannya berujung masuk ke dalam syurga. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga kita bisa menata hidup kembali di bulan Syawal ini dengan mengambil pelajaran-pelajaran pada bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.